A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu saudara-saudara yang saat ini masih teguh memegang sunnahnya, insya Allah akan menjadi pengikut-pengikutnya yang setia untuk melaksanakan segala perintah dan juga hadis serta sunnah-sunnah beliau. Amin insya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengawali acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita teduhkan hati, menghikmatkan diri untuk bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kami Bapak Rapang. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. كذلك يبين
Sadaqallahul azim. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran yang telah diantarkan oleh Bapak Rapang SPDI kepada kita yang mendengarkan dengan khusyuk dan menyimak, insya Allah akan bernilai pahala, terlebih bagi yang membaca insya Allah. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita saksikan saat ini, bangunan yang telah berdiri dan berkumpulnya keluarga di tempat ini tidaklah terjadi hanya karena kehendak kita semua, tetapi ini semua berkat rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita semua dalam berbagai waktu dan kesempatan yang lalu untuk berpikir dan bekerja sehingga mampu menyaksikan apa yang kita lihat sekarang ini. Bersyukur tidak hanya merupakan kata, tetapi melalui niat dan perbuatan yang dibuktikan dengan berbagai cara. Pada siang hari ini, insya Allah melalui pengajian kita akan mendengarkan hikmah syukur yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Buhari Pamilangan SAG. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu si nisa-nisa aluk melau lagi diadaiki untuk si tarate batu si sipak, apalagi tu nenek todolota inang nada imiki kumua siang gak kumi si kamali kumi ami siang kara yang mau paleto pamatua malabi sola siloma sola nasang dolo jumai lamparampona sambuku dan buku kada si tetena te kasih rampunan tangan waktu ketemu lamis iman pertama Allah tingayota sonasa kukua tabe lako olona tinai toruan paranuanan to digentek kayu kalandona tondok lambak layukna tepang leon mereka tabe nak lako olona tumak parenta tumak din sisolangki lante waktu totemo mereka tabe nak lako toruan indok sia toruan ambe to sito tokon lalu si misa-misa tapi kalukan ini toruan bapak saya ibu pendidik tabe lako indok sia ambe sia lako kita solanasang tu mayoren lampe waktu totemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang kami hormati Lapukada monina ibu pemandu acara kumua karampuanta solanasang Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu malu kita saat itu kita peraya tua tua setaruna lalu kita jamaah muslim sesuai dengan keyakinan kita sama mengajak kita untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah syukuran yang kami hormati, dalam kehidupan kita senantiasa dua kondisi yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita, berupa ketidaksenangan atau dalam bahasa agama manusia. Jamaah rahimakumullah, dua kondisi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa perintahkan kepada kita untuk mengelola dua kondisi ini dengan baik, agar pada akhirnya nanti, endingnya nanti,
kemudian dua-duanya menghantarkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kata Allah, bukankah kamu pernah ada pada masa di mana ketika itu kalian belum layak untuk disebut? Kita dulu ini tidak ada, sehingga kita tidak bisa disebut. Kita belum punya nama, kita belum punya gelar, sehingga kata Allah kalian belum layak untuk disebut. Ranting-ranting, dedaunan, batu-batuan itu sudah layak disebut karena dia punya nama. Ranting, batu, dan lain sebagainya, air. Tetapi kita manusia pada masa itu kita belum layak disebut karena kita memang belum ada. Lalu kemudian Allah melanjutkan ayatnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Lalu kemudian kami adakan kamu yang tadinya tidak ada, lalu kemudian kami adakan. Dari mana kita diadakan? Kata Allah, dari nutfah. Apa itu nutfah? Setetes air yang bercampur. Semuanya berasal dari situ. Semuanya berasal dari setetes air yang bercampur itu, siapapun dia. Lalu kemudian air yang bercampur ini kata Allah dijadikan darah. Lalu darah itu kemudian menjadi daging. Lalu daging itu menjadi tulang. Lalu tulang itu kemudian dibungkus dengan daging. Lalu kemudian Allah tiupkan ruhnya. Maka jadilah kita kemudian yang setetes air tadi itu ketika telah ditiupkan ruh, maka kita kemudian bergerak-gerak dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian kasih dan sayangnya Allah tidak berhenti sampai di situ. Jasad janin yang kemudian sudah ada ruhnya Tuhan di dalamnya, lalu kemudian dijaga, dirawat, dikembangbiakkan oleh Allah. Sampai kemudian 9 bulan 10 hari kita keluar dari rahim ibu kita. Lalu kemudian terus mengalir nikmat Allah, kita tumbuh dan berkembang menjadi besar. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan. Lalu kemudian kita tumbuh remaja, lalu dewasa. Lalu kemudian Allah teruskan nikmat-nikmatnya. Allah berikan fasilitas hidup. Ada yang kemudian punya jabatan, ada kemudian yang punya pangkat, ada yang kemudian punya jodoh. Lalu dari jodoh itu kemudian lahir generasi-generasinya. Lalu generasi-generasi itu kemudian tumbuh dan berkembang juga menjadi generasi yang kuat, generasi yang membanggakan dan lain sebagainya. Kita diberi ilmu oleh Allah, kita diberi pekerjaan oleh Allah, kita dikasih harta oleh Allah, kita dikasih dunia oleh Allah. Dari tadi kita tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah dari setetes air, lalu setetes air ini kemudian berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik, lalu kemudian kita ada seperti ini. Lalu adalah yang kemudian disebut Bapak A, Bapak C, Ibu D. Ada yang kemudian disebut Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Ada yang kemudian disebut anggota DPR, lurah, dan lain-lain sebagainya. Jadi yakin bahwa semua itu datangnya dari Allah. Ya, bukan karena kecerdasan kita semata, ya, bukan karena kekuatan semata, bukan karena kemudian tadi ya bahwa kita pada berhasil dirantau orang lalu kemudian kita pulang. Ya. Tetapi semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ya, dikatakan kalian bersyukur ketika rampo tupak kamase nipu kada meloy bisa abuk mele itu sangat napuang. Ya. Yang dalam salang kan biasa malutek idiadai kemudian rampo tupak kamase laku kita kasabu itu sangat napuang Allah Ta'ala dengan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tomatuanku siunuk lalu kasaranian diadaiki semua yang rampo tupak kamase sabu mele itu sangat napuang puji Tuhan. Sama bangsia tahu. Ya alhamdulillah itu bantuan segala puji bagi Allah. Ya, puji Tuhan jadianlah den sebab
tuanku siulu lalu kasarannya menutin ke alhamdulillah. Pelai Pak Bupati. Ya, naden pertemuan alhamdulillah. Ya, bukan naden pertemuan siulu lalu salam puji Tuhan sama manusia tahu. Ya, sama saja. Bukan berarti kumu di Pukada itu alhamdulillah kumu salam Pak Bupati. Nakoi Pak Buhari puji Tuhan esarani mau Pak Buhari. Karena pengertiannya sama. Sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas nikmat batu Pak Kamase itu rampo lah kalita. Karena memang dia ada iki rampo tu Pak Kamase sabu melo itu sangat nakuang. Yang ketiga, waktu Imam Al-Ghazali ketika rampo tu Pak Kamase lako kalemi, maka berterima kasih jugalah kepada orang-orang yang menjadi jembatan sampainya nikmat. Ya. Rampo tu Pak Kamase lako kaleta lako rumpun keluarga tentu kemudian melibatkan banyak pihak. Yang melibatkan tangan-tangan manusia-manusia yang lain. Oleh karena itu berterima kasihlah kepada mereka. Dan Nabi mengatakan bahwa ta'imi disana makure sumanga, ta'imi disana mak syukuru, saya laku makure sumanga, aku milaku padamu itu. Tidaklah kalian dikatakan bersyukur sampai kalian berterima kasih kepada sesama manusia. Sahabat tongan nabango muyung badi kuah, mohon maaf. Muyung badi kuah mawatanta, ya. Mui ade reiki, ya. Ke batu si sama Panua, nangka ade rei bisa-bisa itu tidak akan mungkin bisa, ya. Tidak mungkin. Biar bagaimana kemudian kuatnya kita, cerdasnya kita, sehatnya kita, ketika kemudian kita memikul sebuah pekerjaan, maka tentu kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya. Walaupun itu pekerjaan yang ringan, tetapi pekerjaan itu berat, beban itu berat, tetapi ketika kemudian dilakukan bersama-sama maka akan menjadi ringan. Ya. Maka saya yakin sekali bahwa apa yang kemudian kita saksikan, ya, yang kemudian dibangun oleh keluarga, tentu kemudian melibatkan banyak-banyak ya tangan di dalamnya, banyak-banyak pemikiran di dalamnya, banyak-banyak kekuatan di dalamnya dan lain sebagainya. Maka dikatakan kita bersyukur kepada Allah ketika kita pandai-pandai berterima kasih kepada sesama manusia yang menjadi jembatan sampainya nikmat kepada kita. Kemudian yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali bahwa dikatakan kalian bersyukur ketika yato Pak Kamase, yato nikmat rampola ke kalemi, maka itu kemudian dikelola dengan baik untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi itulah inti, ya, nasanga Imam Al-Ghazali. Itulah inti dari syukuran. Dan itulah tujuan Tuhan memberikan nikmat kepada kita, agar kita lebih mudah untuk dekat dengannya, ya, lebih mudah untuk dekat dengannya. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga, ya, dengan beragam ya agama, beragam aluk, beragam keyakinan yang ada di dalam, kemudian saling bergantian memberikan kesempatan, ya, untuk bersyukur, untuk kemudian beribadah, ya. Syukur itu kemudian salah satu aspek untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan berdoa, ya, mudah-mudahan kemudian syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur itu juga, ya, nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang sampai bagaimana kemudian dikelola dengan baik sehingga bisa lebih memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya, keluarga-keluarga yang bertebaran di mana-mana. Sampai yang dilihat itu tongkonan kan mentangke, ya, apa sekarang mentangke male, ya. Ya, dia twin di kampung dia untuk dan sebagainya. Ya, lalu dengan kemudian, ya, tontonan ini ditanam, maka ini kemudian merupakan keluarga. Dia tujuan daerah Sega, dia bahkan di luar negeri, akhirnya kemudian bisa menjadi dekat. Kita berharap, dan inilah perintah agama, ya, inti syukuran yang sebenarnya selain dikelola sehingga bisa kemudian lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka tentu kita berharap bahwa dari sini, ya, dari tongkonan ini juga kemudian akan lahir lagi terobosan-terobosan yang jauh lebih besar lagi di kalangan keluarga. Ya, sabang ya nama dapi-dapi tahun politik,
biasa kemudian pada bukti di solatan yang calon legislatif, calon bupati, calon gubernur dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian ya tini tomatuan tabatu isu tu agak-agak encer otak na biasa mengutan beribu itu toh. Ya. Artinya apa? Bahwa mereka ingin yakin bahwa mereka ini kemudian berangkat dari basic keluarga, karena keluarga itu yang kemudian memang topangan utama. Ya, kalau kemudian tidak berasal dari banyak keluarga tapi kemudian tidak akur misalnya di dalamnya, ya maka ini sia-sia sebab ya toh may piraan atau tambahan-tambahan suara ya toh. Topangan utama memang dari keluarga. Maka tentu kita berharap dari sini kemudian nanti insya Allah akan lahir, dari tongkonan ini akan lahir bupati atau mungkin sudah ada gitu. Ya. Dari sini mungkin nanti akan lahir kemudian gubernur, akan lahir wakil gubernur, akan lahir DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan lain sebagainya. Itu berangkat dari tongkonan, berangkat dari keluarga. Nah, inilah yang kemudian saya maksudkan tadi bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan nikmat yang ada itu kemudian dikelola sehingga mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lalu kemudian menebar manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jamaah rahimakumullah, mengakhiri pesan-pesan agama yang saya sampaikan, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Bukti Allah kasih dan sayang dengan banyaknya nikmat yang Allah, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kedua, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hanya satu yang diminta oleh Allah, yaitu pandai-pandailah untuk bersyukur. Dan bicara tentang syukur, 4 hal tadi yang kemudian diuraikan oleh Imam Al-Ghazali, yakini dengan benar, yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Lalu kemudian yang kedua, ketika datang nikmat, banyak-banyaklah memuji Tuhan sebagai pemilik sumber nikmat itu. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang sampai kepada kita, ya, itu melibatkan banyak orang, maka pandai-pandailah berterima kasih kepada mereka. Lalu yang terakhir adalah kelolalah nikmat dengan baik dan benar, agar nikmat itu bisa lebih memudahkan kita untuk dekat dengan Tuhan dan memperbaiki hubungan kita lebih erat, lebih baik lagi dengan sesama. Sebab kenapa jamaah sekalian rahimakumullah, ini di ayat tadi saya baca bahwa nikmat itu ujian. Ya, kalau kita memang lolos dalam mengelola nikmat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Ya, kita ini kan semua akan menuju ke sana. Tapi sekarang kita masih ada di dunia, maka tentu tangga solanasan di gua kena tampak siam itu kamasanangan lino, tampak duka itu kamasanangan akhirat. Sabah akhirat yari tutu inan saya lakon. Ya, dalam Al-Quran Allah mengingatkan wa inna daral akhirat lah yang hayawan laukanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Kita akan bahagia dunia dan selamat di akhirat ketika ujian berupa nikmat yang datang kepada kita mampu kelola dengan baik. Mudah-mudahan saja segenap rukun keluarga yang mengadakan syukuran pada sore hari ini, pada siang hari ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur yang kita perhadapkan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu diterima oleh-Nya. Mengakhiri ceramah ini, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa kepada Tuhan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepadanya, mudah-mudahan apa yang sudah nampak di depan kita, di hadapan kita, ini diberkahi oleh Allah dan bisa menebar manfaat sebesar-besarnya, bisa menghasilkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita juga berdoa kegiatan yang berkaitan dengan Mang Rara
yang kemudian masih ada beberapa tahapan ke depan yang puncaknya nanti tanggal 5. Mudah-mudahan Allah sertai kita, Allah bimbing kita sehingga bisa terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Terimalah syukur yang kami lakukan pada siang hari ini sebagai ibadah di sisi ini. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah ya Allah nikmat yang Engkau anugerahkan kepada segenap rukun keluarga menjadi jembatan yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah tontonan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga itu bisa menjadi jalan untuk lebih dekat denganmu dan bisa menjadi jembatan di antara keluarga untuk lebih erat lagi hubungannya. Hari ini adalah merupakan salah satu tahapan dan ucapan syukur yang diadakan oleh keluarga. Masih ada beberapa hari ke depan keluarga akan melakukan tahapan-tahapan dan puncaknya nanti ada pada tanggal 5. Oleh karena itu ya Allah, Tuhan pemilik kekuatan, Tuhan pemilik petunjuk, berikan kekuatan, berikan petunjuk kepada keluarga, sertai mereka, bersamai mereka ya Allah untuk melaksanakan kegiatan syukur sehingga pada akhirnya nanti bisa terlaksana dengan baik. Tawazunna tiba wa amnal batil batil wa sunna jatinaba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pura sumanga tu karapasan sa perhatian ta akan pangan budak-budak kini tiapa ku panang potak meminang mela utapat ki selamat sejahtera, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, hikmah syukur telah dibawakan oleh Bapak Ustaz. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi insya Allah mampu kita serap, mampu kita gumuli dan kita jadikan sebagai pedoman, dan nantinya mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya yakin dan percaya saat ini telah diaplikasikan oleh keluarga dengan mengumpulkan kita semua dalam bentuk pengajian untuk ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rumpun keluarga yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya ungkapan hati atas kata-kata dari keluarga akan dibawakan oleh Bapak William Sumalinggi. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ustaz Buhari Pamilangan SAG, saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah. Dalam hal ini kakak saya, kepala orang, serta seluruh hadirin yang berbahagia pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkenannya kita hadir di tempat ini di tontonan Barirak dalam keadaan sehat walafiat. Itu karena pertolongan Allah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi sudah diperkenalkan oleh wawancara bahwa nama saya William Sumalinggi. Saya keluarga di tempat ini generasi kelima dari
Barirak kalau di Balangan. Tapi kalau di Bantung saya generasi ketujuh. Jadi saya berada pada dua kaki, satu kaki di Balangan, satu kaki di Bantung. Saya kira juga dengan kepala orang dalam hal ini, kalau ke sejarah darah ya ponakan ini, ponakan. Tapi kalau senior, kakak saya. Makanya kalau biasa kami di pertemuan tokoh-tokoh adat pemerintah, kakak saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau khotbah atau ceramah dari Bapak Ustadz tadi bahwa adanya ini adanya ini karena Allah, adanya bangunan ini karena Allah. Jadi kita sadari bahwa segala sesuatunya dari Allah yang memberi kita. Terus yang kedua yang saya dalam memori saya tadi, bahwa orang yang memberi nikmat perlu kita ucap syukur ke dia. Apa yang kita nikmati kita perlu berbagi kepada sesama kita. Terus apa yang kita nikmati ini perlu kita pakai untuk sesama kita, terutama yang ke Allah atau Tuhan kita yang kita sembah. Ini bahwa apa yang kita dapatkan sehari-hari bukan karena saya, apalagi kalau kita tepuk dada, itu suatu kesombongan dalam hidup kita. Jadi segala sesuatunya kita mengucap syukur bahwa ini ada karena Tuhan Allah yang memberi. Saya kira itu yang saya tarik dari khotbah tadi dari Pak Ustadz. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga. Sebenarnya ini kakak-kakak saya di Lumpung ini ada berapa kakak saya yang harusnya memberi ya petua atau ucapan terima kasih atau ungkapan hati, tapi dia percayakan ke saya apa-apa. Ucapan terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hari Pamilangan SAG dengan tim yang hadir pada saat ini yang memberi pencerahan kepada seluruh keluarga besar. Betul bahwa kami ini multi agama. Jadi dari saudara-saudara kami, adik saya sendiri ada satu yang beragama Islam, terus ponakan saya, Mama Fitri ini, terus kepala keluarga sendiri, terus dari kami juga yang lain di sini yang di atas rumah juga ada yang demikian. Jadi kami saya kira keberagaman ini yang perlu kita pelihara dalam keluarga besar kami, saling menghargai. Jadi tidak perlu mempertentangkan karena kita tujuannya satu. Yang kita ke arah sana hanya surga neraka. Yang surga ya punyanya Tuhan. Nah, ini memang diciptakan untuk orang yang ini. Kalau orang yang tidak mau masuk surga ya neraka tempatnya. Nah ini. Jadi memang ya surga disiapkan oleh umat. Saya kira ini yang saya tangkap dari khotbah atau ceramah Pak Ustadz tadi. Terus yang kedua kami ucapkan kepada tim yang ada di sini, terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian, yang mana sudah meluangkan waktu. Memang kami beri waktu hari ini untuk saudara-saudara kami yang beragama Islam. Kemarin saya kontak sama Fitri, ya syukur alhamdulillah bisa hadir pada saat ini dalam suasana yang cerah. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz yang telah mendoakan pelaksanaan acara ini mulai dari hari pertama. Ini sekarang ini hari ketiga. Saat hari pertama pemasang ini Pak Riposi kemarin hari pertama, ini hari kedua. Ini masih ada 3 hari lagi ke depan. Kami minta doa kepada seluruh keluarga besar, termasuk tadi sudah doakan Bapak Ustadz untuk 3 hari ke depan. Yang pertama masalah cuaca itu yang kami bermohon kepada Penghulu supaya memberi kita cuaca yang cerah. Begitu juga dalam tahapan dalam pelaksanaan. Alhamdulillah. Tadi makna dan hikmah syukur telah dipaparkan
ungkapan hati dari keluarga juga telah diucapkan. Dan salah satu bentuk syukur yang dinampakkan oleh keluarga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ustaz, bahwa jadilah berkat untuk orang lain dan ucapkanlah terima kasih juga kepada orang-orang yang membantu kita dalam meraih nikmat itu. Maka pada siang hari ini keluarga menyiapkan hidangan untuk bersantap siang bersama. Namun sebelum itu izinkan kami memimpin dalam doa makan siang. Doa umum tadi telah dibawa oleh Bapak Ustaz. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu yang berbahagia, doa magang telah dibaca, doa umum juga telah dibaca tadi oleh Bapak Ustaz. Segenap keluarga yang telah menghentikan segala kegiatan, saya yakin dan percaya masih banyak yang harus dikerjakan, tetapi mampu menahan diri untuk membiarkan acara ini khusyuk dan hikmat. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu pengajian yang juga menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini, sekali lagi terima kasih. Rukun keluarga yang memberikan waktu dan kesempatan kepada keluarga yang beragama Islam untuk mengadakan pengajian juga dalam bentuk syukur, sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita semua akan bernilai pahala, dan sekali lagi semoga acara ini dilancarkan hingga selesai dengan baik. Doa dari semua pihak dan dari seluruh rumpun keluarga agar apa yang kita lakukan akan menjadi kebaikan dan juga sumber-sumber kebaikan bagi yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Tuhan memberkati.